Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Jadi di pengelolaan kinerja saat kita join, maka ini akan tampil seperti ini khusus untuk kepala sekolah. Di sebelah kanan di sini ada nama sekolah kita, kemudian kita ingin memeriksa untuk ajuan dari guru-guru kita. Nah, tapi jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah akan mengisi, maka Bapak Ibu bisa berada di bagian kiri. Coba dilihat di kiri, di bawah beranda itu ada pengelolaan kinerja Anda. Nah, ini digunakan untuk mengisi khusus untuk kepala sekolah. Jadi silahkan diklik di sebelah kiri pengelolaan kinerja. Setelah diklik di pengelolaan kinerja, jadi saat diklik di pengelolaan kinerja itu, Bapak Ibu itu akan diarahkan untuk memeriksa identitas Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu merasa identitas itu sudah benar, kemudian pilih lanjutkan. Nah, di bagian pertama ada indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa indikator ini bisa Bapak Ibu pilih salah satunya. Misalkan ada presentasi program sekolah, kemudian menceritakan praktik baik kepemimpinan, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum sekolah, kemudian aktivasi kegiatan komunitas belajar gitu ya, siklus peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian ada juga refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih salah satunya untuk diteruskan ke pengembangan kompetensi. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan dipilih. Misalkan kalau saya akan memilih salah satu dari beberapa indikator ini, saya akan memilih nanti mungkin itu bisa di aktivitas kegiatan komunitas belajar. Karena apa? Untuk memotivasi guru saya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa memilih beberapa aktivitas Bapak Ibu sekalian yang dapat Bapak Ibu ikuti. Nah, misalkan saya sebagai kepala sekolah, saya juga sebagai seorang penggerak komunitas belajar di sekolah saya. Saya sebagai penanggung jawabnya. Buktinya apa? Bukti dukungnya ada sertifikat gitu ya. Jadi poinnya Bapak Ibu sangat besar, malah langsung melebihi gitu ya. Ada 36 poin, ada 3 kegiatan berbagi praktik baik yang dilakukan di komunitas di sekolah saya itu. Nah, kemudian apakah sudah cukup? Bisa saja. Kita kan punya minimal 32 poin, tapi bagi saya sayang kalau seandainya hanya 32 poin. Kemudian saya memilih di rencana hasil kerja yang kedua. Karena saya seorang fasilitator guru penggerak, nah saya otomatis memilih menjadi itu juga gitu ya. Buktinya bagaimana? Buktinya nanti bisa dimasukkan sebagai sertifikatnya, bisa dimasukkan. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang bisa dipilih Bapak Ibu sekalian. Kita pilih saja, sesuaikan dengan kemampuan atau keinginan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu berperan sebagai mungkin pengajar praktik begitu, kemudian atau fasilitator bagi yang terlibat di program guru penggerak. Nah, misalkan kalau saya sebagai coach juga, mentor, fasilitator gitu ya. Ini poinnya 12 Bapak Ibu. Bukti dukungnya apa? Dalam bentuk sertifikat. Kalau Bapak Ibu sebagai coach, biasanya kan setelah kegiatan ada sertifikatnya. Nah, kemudian jika ingin ditambahkan, maka tambahkan saja lagi. Misalkan saya ingin menambahkan di sini, karena kita tidak hanya menyampaikan, kadang-kadang kita juga pengen belajar gitu. Jadi tinggal saya pilih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga bisa memilih ini. Nah, tinggal kita pilih saja Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Misalkan yang saya pilih di sini adalah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini akan disesuaikan. Saya lebih cenderung untuk memilih di RHK, yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui peserta pelatihan atau BIMTEK. Karena apa? Karena kepala sekolah biasanya itu diundang untuk
ikut kegiatan-kegiatan, gitu kan? Itu biasa ini yang diundang. Nah, tapi saya merasa masih kurang. Saya harus ikut secara mandiri juga, gitu ya. Walaupun 1 kali. Jadi saya akan pilih atau saya akan cari untuk ikut bimbingan itu secara mandiri. Nah, di sini ada Bapak Ibu sekalian, tinggal kita cari di sini. Tinggal kita pilih. Nah, meningkatkan kinerja satuan pendidikan di sini melalui peserta pelatihan mandiri. Jika sudah Bapak Ibu, maka tinggal kita lanjutkan. Poin yang akan saya targetkan di semester ini ada 64 poin Bapak Ibu. Artinya 2 kali lipat dari ketentuan minimal, yaitu 32 poin. Jika sudah Bapak Ibu, tinggal lanjut ke perilaku kerja. Nah, yang ini adalah tentang Bapak Ibu yang mana dari perilaku kerja Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu fokuskan. Misalkan aspek orientasi pelayanan, saya lebih fokus pada bersifat ramah kepada peserta didik, guru, tenaga pendidikan, dan seterusnya. Kenapa? Karena saya baru ditempatkan di sekolah ini yang baru. Nah, saya baru ditugaskan kurang lebih 1 bulan, maka hal yang ingin saya fokuskan adalah bagaimana membangun hubungan dengan lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Otomatis, bagaimana cara saya menerapkan perilakunya? Saya akan memberikan pelayanan dengan standar yang sama. Kemudian, dari sisi akuntabilitas Bapak Ibu sekalian, saya ingin fokus pada melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. Fokus saya untuk melakukannya, saya lebih cenderung pada dari 4 bagian ini Bapak Ibu sekalian. Otomatis saya lebih cenderung pada salah satunya, yaitu Bapak Ibu bisa dipilih di sini salah satunya. Nah, saya akan menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian dari aspek kompeten, saya lebih cenderung Bapak Ibu sekalian untuk memilih dari ketiga pilihan ini, yaitu melaksanakan peningkatan kompetensi untuk merespon kebutuhan belajar guru dan tenaga pendidikan. Fokus saya yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Saya tidak hanya menyampaikan, tapi saya juga belajar. Kemudian aspek harmonis, yaitu saya akan menghargai setiap satuan warga satuan sekolah apapun latar belakangnya. Kemudian aspek loyal, saya Bapak Ibu sekalian akan memilih menjaga nama baik satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang itu hal yang urgen bagi saya untuk saat ini di sekolah yang baru. Nah, apa aktivitas atau yang bisa dilakukan, yaitu saya akan bersikap dan perilaku untuk melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Nah, kemudian di aspek yang lain adalah akan terus berinovasi. Bagaimana caranya? Akan membuat inovasi yang mendukung tujuan. Kemudian di sifat kolaborasi, Bapak Ibu sekalian, saya akan bekerja secara terbuka dan menghasilkan dampak pembelajaran yang merata. Bagaimana perwujudannya? Akan bersinergi dengan guru, tenaga pendidikan, dan seterusnya. Jika sudah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi ke rangkuman. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini Bapak Ibu bisa cek kembali hasil dari rencana Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa ini sudah cukup, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Tapi jika Bapak Ibu merasa ada yang ingin diubah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengubahnya. Bagaimana caranya? Nah, kita coba lihat nanti di bawah. Misalkan ya, di sini saya cek, kemudian mungkin saya merasa ada sesuatu yang kurang. Maka ada pilihan 2 tadi, pilih ubah. Nah, kalau ubah akan kembali lagi seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kita ke pengembangan kompetensi. Tenang saja, yang tadi sudah Bapak Ibu isi masih tetap ada Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan ke perilaku. Kita rasa oh ini udah benar nih gitu ya. Kita sudah rasa benar, kemudian kita tinggal pilih ke rangkuman. Nah, yang terakhir, kalau kita lihat sudah pas di sini Bapak Ibu, baru yang terakhir kita masuk ke pengajuan. Jadi lihat di bagian bawah sekali Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan, pojok bawah sebelah kanan Bapak Ibu, ada 2 pilihan, ubah atau kumpulkan. Nah, saya sudah merasa cukup, saya kumpulkan Bapak Ibu. Ini akan dicek oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
kita akan bisa lanjut untuk bekerja mulai 1 Februari.